Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Rizky Awadi. Terkait pencabutan subsidi listrik pada pelanggan listrik PLN dengan daya 900 volt ampere, Komisi 7 DPR RI mendesak pihak PLN memperbaiki data pelanggan yang dimilikinya. Karena selama ini banyak masyarakat miskin yang dicabut hak subsidinya, sehingga harus membayar listrik yang lebih mahal. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Hadi Mulyadi menilai pencabutan subsidi listrik bagi masyarakat yang kurang mampu adalah kebijakan yang tidak tepat, karena kenaikan tarif listrik akan semakin menambah beban hidup mereka. Untuk itu, Hadi mengusulkan pada pihak pemerintah segera mendata ulang masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi listrik. Jangan sampai masyarakat miskin dicabut hak subsidinya oleh pemerintah. Untuk kita minta datanya secara lengkap dan rinci agar benar-benar masyarakat yang miskin itu mendapatkan subsidi. Karena kita dapat laporan banyak dari masyarakat bahwa mereka benar menggunakan 900 watt tetapi dikategorikan masyarakat mampu. Nah, memang ini agak dilematis. Yang 900 watt ini ada yang kategori mampu, ada yang kategori tidak mampu. Ada surat dari RT, dari lurah yang memberitahukan bahwa itu, dan surat itu bisa dipakai untuk pengurangan atau biaya listrik. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Satya Widyayuda mengatakan, pemerintah harus segera mengecek ulang masyarakat yang hak subsidinya telah dicabut. Satya menjelaskan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP 2K dan PLN bisa bekerja sama telah memperbaiki data-data masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan subsidi tersebut. Pencabutan subsidi bagi sebagian pelanggan 900 VA itu didasarkan atas dia layak disubsidi atau tidak layak disubsidi. Maka kenapa di dalam prosesnya melibatkan TNP 2K agar TNP 2K melakukan validasi ke bawah beserta BPS ya, Badan Pusat Statistik, Biro Pusat Statistik, karena mereka mempunyai data itu. Nah, sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Heri Purnama mengungkapkan, di daerah Kalimantan Selatan banyak masyarakat yang layak diberi subsidi listrik oleh pemerintah, namun namanya tidak terdata oleh PLN, sehingga banyak anggota masyarakat yang mengeluhkan nasib mereka di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit. Rata-rata semua mengeluh itu, Pak, kami kurang sosialisasi, Pak, kami tidak bisa membayar listrik banyak, Pak, kami menunggak. Apakah kita harus matikan lampunya, itu kan tidak pantas. Sedangkan pemerintah kan harusnya mensejahterakan masyarakatnya. Sedangkan ini menurut saya perlu dievaluasi kembali lah. Data-data yang benar, mana masyarakat yang harus mendapat subsidi, harus benar-benar dapat. Habibie dan Dwi TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI mengapresiasi Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID dan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat karena telah berhasil mengendalikan inflasi di provinsi tersebut, sehingga inflasinya lebih rendah dari rata-rata inflasi nasional. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, Komisi 11 DPR RI menilai Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik atau BPS, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID sudah bekerja dengan baik dalam mengendalikan inflasi di provinsi tersebut. Hal itu ditujukan dengan stabilnya harga pangan di Nusa Tenggara Barat. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Supriyatno mengatakan, sinergi antar lembaga dalam menangani dan mengawasi inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah terkoordinasi dengan sangat baik. Hal ini terbukti dengan tingkat inflasi Nusa Tenggara Barat yang relatif stabil dan selalu berada di bawah rata-rata nasional. Kami melihat bahwa ini kinerja dari Bank Indonesia, kemudian BPS dan tim TPID Provinsi Nusa Tenggara Barat ini sangat baik sekali. Ini harus dicontoh oleh daerah-daerah lain, provinsi yang lain, saya kira gitu. Pengendalian inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah selangkah lebih maju dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Terbukti dengan adanya inisiatif daerah yang lebih dahulu membentuk Satuan Tugas Penanganan Inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebelum adanya instruksi Presiden tentang pembentukan Satgas Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID. Ketika Presiden mengumumkan pembentukan tentang Satgas Inflasi, di sini sudah terbentuk 3 bulan sebelumnya. Jadi artinya inisiatif daerah mendahului dari inisiatif nasional, dan ini perlu diapresiasi dan faktanya efektif, sehingga inflasi di sini selalu di bawah dari nasional. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Wilgo Zainar menambahkan, selain tim pengendalian inflasi daerah,
DPR berharap Satgas Pangan dapat lebih memperkuat lagi dalam mengawasi stok dan kebutuhan pangan daerah sehingga tingkat inflasi daerah tetap stabil. TPID, BI, dan BPS bekerja dengan baik, dan yang kedua adanya tim Satgas Pangan khususnya ini juga lebih memperkuat lagi sehingga kerja menjadi terintegrasi, harapannya inflasi bisa dikendalikan. Walaupun kita juga tidak menginginkan ada deflasi, karena inflasi juga penting untuk insentif pada produsen. Dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menegaskan DPR mendukung pengembangan produk industri kreatif tekstil Adiwastra dalam menggalakkan perkembangan kain adat Nusantara Indonesia. DPR juga mendorong kegiatan pameran dan bazar produk-produk UMKM. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mengapresiasi upaya yang dilakukan Adiwastra Nusantara dalam mengembangkan produk-produk tekstil, batik, serta kerajinan tenun dan sulaman, karena hal itu dapat melestarikan budaya kreatif bangsa Indonesia. Fadlizon menjelaskan Adiwastra Nusantara adalah pelaku UMKM dari kalangan pengrajin dan perancang busana yang menggunakan kain adat Nusantara sebagai bahan utamanya. Menurut Fadlizon, kegiatan yang dipelopori oleh Adiwastra Nusantara ini memberikan lapangan kerja bagi para pengrajin dan melestarikan kain budaya Nusantara. Melestarikan, mengembangkan, mempromosikan kain-kain Nusantara, kain-kain adati, kain-kain Nusantara, apakah songket, kain tenun, dan lain-lain juga saya kira bagian dari kekayaan budaya Nusantara. Kita juga harus membawa ini ke luar negeri, ke dunia internasional gitu. Terkait kegiatan bazar UMKM yang digelar Persaudaraan Istri Anggota atau PIA DPR RI yang berlangsung di lobi Gedung Santara 2 DPR, Fadlizon mengatakan kegiatan bazar ini banyak sekali manfaatnya. Masyarakat konsumen dapat terbantu dengan produk-produk yang murah dan berkualitas untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri, sementara para pelaku UMKM dapat memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Dan saya juga sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mereka, karena ini kegiatan yang datang dari bawah dan bisa memberikan lapangan pekerjaan sekaligus juga mengembangkan ekonomi kreatif dan budaya Nusantara sendiri gitu. Mega dan Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.